Saya ada dari cara menghitung ini supaya tidak getar gimana. Terus saya dari cara menghitung ketebalan top plate ini, ya, ketebalan webnya. Ini videonya, kamu nonton. Tuh, fondasi mesin. Satu lagi, pitch propeller juga udah pernah saya ajarkan ya. Ini videonya nih. Kamu nonton di YouTube lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rek. Ya, saya di sini bingung mau bikin video apa, tapi saya ingin mereview video-video saya. Jadi video ini saya buat untuk teman-teman yang sedang kuliah atau sedang belajar perkapalan. Nanti di belakang saya akan cerita karena ada sedikit masalah ya. Ini pesan aja untuk kalian. Tapi sebelum saya sampaikan pesan-pesan saya di akhir video nanti, kalian perhatikan. Jadi saya udah mengupload sekitar 200 video lebih ya, hampir 300-an. Dan disitu kalian bisa belajar karena di kampus kayaknya di video-video yang saya ajarkan itu di kampus tidak diajarkan. Ya, apa saja video-video itu tonton sampai selesai. Sambil kita jalan-jalan dulu, saya tunjukkan persiapan peluncuran ini. Ini ada Bandanaira ya, oil bars dengan kapasitas 1500 kiloliter. Sebenarnya kalian kalau mau menonton peluncuran sebelum ini ada Desa Goni yang ukurannya persis, bahkan peletakan pokoknya sister lah, semuanya persis gitu. Dan kalian kalau tidak sabar mau tahu proses peluncurannya, kalian nonton aja videonya di peluncuran OB Desa Goni gitu. Nah, ini untuk persiapan peluncuran kita karena tidak punya penahan ya, tidak punya eksavator, maka kita pakai ini, tunggul ini. Ini beratnya udah kita sesuaikan, kita hitung dengan beban ini dengan sudut kemiringan sekian derajat. Itu sudah pernah saya ajarkan ya. Kita akan coba jalan-jalan ke belakang sambil kita review video-video yang udah saya bagikan. Jay, jangkar yang baru mana sih? Oke, jadi saya udah share beberapa video, mungkin ada yang lupa nanti ya, cuma seingat saya aja. Kalau kalian mau menghitung berat konstruksi ini, sudah pernah saya ajarkan. Ini thumbnailnya, berat konstruksi ini. Di situ saya batasi perhitungannya ya, untuk kapal dengan panjang di bawah 60 meter dan pelayaran hanya pelayaran Indonesia saja. Kalian bisa milih di situ, bisa L, bisa P, bisa T gitu ya. Di situ akan muncul. Jadi tinggal masukkan panjang, lebar, tinggi kapal, kemudian di situ akan muncul dia beratnya berapa ton kapal itu. Itu untuk menghitung berat kapal. Lalu untuk menghitung bolat pool ya, di situ ada boulder. Itu bukan bolat pool. Kekuatan boulder ya, kekuatan boulder itu ini videonya. Ya, ini videonya dan kalian bisa nonton. Di situ saya kasih formula, jadi untuk menghitung formula pendekatan yang paling sederhana, saya udah tunjukkan cara menghitung boulder itu ya. Kalian nonton aja video ini. Ini teman-teman sedang persiapan peluncuran ya, jadi di bawah itu dibersihkan, kamu lihat ini. Ya, disemprot tuh. Dibersihkan karena nanti ada airbag di bawah sini dan supaya bekas kawat las ya, elektroda seperti ini itu bisa diminimalisir di bawah ini sehingga nanti tidak mengganggu airbag yang akan kita masukkan ke dalam sini. Soalnya kalau dia sampai masuk ke airbag nanti ya kemungkinan airbagnya bisa bocor ya. Jadi karena di bawah itu banyak sekali potongan-potongan sisa-sisa kawat las. Nah, seperti itu. Elektroda itu disapu, ini benar-benar disapu loh, Rek. Disapu terus disemprot ya. Tuh. Kemudian menghitung bolat pool saya udah tunjukkan. Nah, ini videonya. Jadi kalau kamu punya tugboat, menghitung bolat pool itu ada 3 cara. Dengan cara rumus pendekatan ya, sebelum kapal dibangun. Kemudian dengan cara setelah kapal beroperasi, seperti yang saya tunjukkan di video ini, itu menghitung bolat pool setelah kapal beroperasi berdasarkan kecepatan, kemudian horsepower mesin segala macam. Di situ pokoknya saya jelaskan semuanya. Kemudian yang paling akurat yaitu dengan cara pengujian untuk mengetahui bolat pool sebuah kapal ya. Jadi bolat pool sudah saya tunjukkan proses perhitungannya. Kemudian satu lagi saya ada tunjukkan menghitung jangkar ya, ini videonya. Bahkan sampai 2 kali saya buatkan cara menghitung jangkar ya. Karena dulu ada perubahan berdasarkan area ya. Jadi area terpaan angin, karena menghitung jangkar itu ada
beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Area permukaan terpaan angin dari samping yang dulunya ada funnel itu tidak masuk ke dalam perhitungan terpaan angin, tapi di aturan yang baru itu ada syarat ketika funnelnya itu tingginya sekian itu maka dimasukkan sebagai salah satu kriteria yang akan mempengaruhi luas permukaan terpaan angin itu sehingga jangkarnya akan semakin gede. Nah, itu menghitung berat jangkar sudah pernah saya tunjukkan. Termasuk rantainya juga ya, termasuk rantainya. Kemudian menghitung kemudi rudder stroke. Oh, belum. Dulu saya pernah bikin videonya tapi karena kurang yang nonton saya hapus. Nah, mungkin kapan-kapan saya buatkan lah ya. Tapi mungkin juga udah pernah saya tunjukkan cara menghitungnya. Nanti kalau enggak ada ya saya enggak tunjukkan thumbnailnya di sini. Kalau ada saya tunjukkan. Ini thumbnailnya menghitung area kemudi. Tuh, rek, Bandanaira, rek. Saya lanjut lagi ya, Bandanaira kapasitas 1500 double bottom. Kenapa ini baru double bottom, belum wajib double hull? Karena dia oil product ya, white oil. Lain dengan chemical, dia meskipun kapasitasnya kecil 600 atau 500 dia wajib double bottom double hull. Tapi kalau oil bar seperti ini dia cukup double bottom saja untuk di atas 600 DWT. Kemudian di atas 5000 DWT dia wajib double bottom double hull. Dan untuk ketinggian double bottomnya itu ada perubahan. Dulunya B/20, sekarang B/15. Seperti itu. Nah, itu teman-teman di belakang lagi nyuci di bawah kapalnya biar bersih ya. Jadi benar-benar bersih tuh. Kalau yang di sini itu wah bersih sekali ya. Cuma ada kerikil-kerikil gitu lah ya. Itu. Lalu saya pernah tunjukkan cara menghitung ketebalan plat dari mulai keel, bottom, terus bilga, lalu lambung, lalu deck. Saya sudah tunjukkan cara menghitung ketebalan plat. Nah, ini videonya, kamu bisa nonton. Ya, ketebalan plat itu berdasarkan daerah pelayaran, berdasarkan panjang kapal, berdasarkan draft kapal. Ya. Itu kalian tinggal masukkan panjang, lebar, tinggi, dan daerah pelayaran sudah keluar semuanya. Minimum, dan itu minimum ya. Nah, untuk menentukan berapa sih yang harus kita pasang itu tentunya kita sesuaikan dengan kemarin menghitung displacement. Ya, kalau kita kasih platnya misalnya minimumnya 8 mili, oh kita kasih 16 mili supaya tahan, ya bagus. Tapi itu akan berpengaruh ke displacement. Kalau displacementnya gede, kemudian light shipnya gede juga, maka muatannya tentu atau DWT-nya akan berkurang. Jadi itu berdasarkan perhitungan ya. Jadi yang saya tunjukkan itu minimumnya saja. Tapi di situ kamu sudah bisa mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan bahwa kalau minimumnya sekian, saya harus pasang sekian. Jangan sampai kurang dari minimum. Itu untuk menghitung ketebalan plat kapal. Dan saya sudah tunjukkan juga kenapa tulang-tulang di bawah itu harus gede, karena itu pengaruh ke stabilitas. Ya, pengaruh ke stabilitas. Tapi saya tidak akan ajarkan cara menghitung stabilitasnya. Saya hanya tunjukkan saja alasannya kenapa sih tulang-tulang di bawah kapal itu kok gede-gede, tidak cukup pakai siku. Sebenarnya kalau dari segi kekuatan itu siku cukup, tapi karena ada pertimbangan stabilitas. Nah, ini videonya, kamu bisa nonton lengkap di situ ya. Alasannya kenapa bahwa tulang-tulang di bawah itu harus gede. Itu bukan untuk kekuatan si kapal itu ya, mungkin juga ada pengaruh kekuatan, tapi yang paling utama yaitu dari segi stabilitas. Nah, ini ada teman-teman yang bekerja, maaf ya, ada yang safety, ada yang kurang gitu, tapi it's okay. Tuh. Weh, Prabowo. Ndi Prabowo iki? Prabroro. Ana pendukungnya Prabroro ning kono rek. Tuh. Dicuci tuh. Dicuci tuh. Hah? Man, kenapa dicuci, Man? Biar apa, Man? Wah, mesti nih miras ini biar balonnya aman ya, bersih ya, jangkrik. Wah, tuh siapa yang nyuci ini? Oh, Pepep ini ya. Weh, apa itu, Pep? Haram ya? Arak maram. Nggak beli sukro ya? Hah? Beli sukro kah? Yo, beli sukro yuk. Nah, berhubungan dengan stabilitas, untuk mengetahui light ship, PCG dan LCG untuk kapal jenis ini ya, kita hanya perlu draft survei. Ini videonya, kamu bisa nonton. Kalau untuk kapal jenis tugboat itu atau yang baru dibangun sana tadi, kamu bisa nonton video ini.
ini ada in cleaning, bahkan 2 kali saya buatkan video, 3 kali saya buatkan videonya kapan kapal itu harus in cleaning, kapan kapal itu cukup draft survei saja. Ada jenis tongkang ini yang harus di in cleaning, ada juga yang cukup draft survei saja. Itu kamu bisa nonton di video-video saya tentang in cleaning. Nah, ini video-videonya, ada beberapa kali saya buatkan videonya ya. Jadi itu in cleaning, hitung ketebalan plat, kemudian ngitung jangkar, semuanya udah saya tunjukkan. Kalau kalian masih kurang, silahkan komentar ya, kurang perhitungan apa. Nanti kalau misalnya saya perlu pertimbangan, nanti saya pertimbangkan untuk saya tunjukkan ke kalian ya. Gitu. Nah, sekarang kan saya sampaikan pesan-pesan buat kalian. Mungkin video-video saya yang saya bagikan ke kalian itu tidak akan diberikan atau mungkin belum diberikan di kampus ya. Hanya diajari dasar-dasarnya, kemudian in cleaning juga belum, menghitung berat jangkar mungkin juga belum, kemudian menghitung ketebalan plat ada ya, ada menghitung konstruksi, itu semuanya berhubungan dengan ketebalan plat itu. Kemudian menghitung bolat pool mungkin tidak diajarkan di kampus ya, banyaklah, termasuk cara pemasangan macam-macam itu yang sudah tunjukkan di video-video yang lain itu mungkin belum juga diajarkan. Tapi ya itu tadi, itu hanya sekelumit pengetahuan yang saya tahu dan saya bagikan kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk adik-adik di sini yang merasa kuliah perkapalan itu susah, coba angkat tangan. Ya, semua kuliah atau semua belajar itu susah. Ya. Tapi tingkat kesulitannya itu ada beda-beda, gitu ya. Dan saya ada ajarkan beberapa video ke kalian ini supaya kalian bisa ya lebih enak belajar lah ya. Karena kalau kita baca mungkin tidak menemukan, sudah bosen atau apa, tapi kalau melihat video seperti lagu ya, lagu-lagu itu akan lebih mudah hafal ketika kita baca teksnya dibandingkan dengan kita sambil berdendang, itu akan lebih mudah untuk menghafalnya. Begitu juga dengan video-video yang saya bagikan ini dengan tujuan supaya kalian itu lebih ya mudah mengetahui, mudah menghafal bahwa untuk menghitung ini itu seperti ini, untuk menentukan ini seperti itu gitu ya. Dan saya ada sedikit cerita bahwa apa perlu saya ceritakan ya? Terus tidak usah lah rek, pesan saja untuk teman-teman ya, hargai ilmu pengetahuan ya, dan hargai apa ya, hormati yang sudah ada ya, hormati yang sudah. Hormati itu bukan begini, saya tidak menutup persaingan itu boleh, tapi jangan menjatuhkan itu rek ya. Apalagi misalnya kalian, kita di Indonesia, lokasi yang satu itu berbeda dengan lokasi yang lainnya, kebutuhan hidup sehari-hari itu di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lainnya. Maka sebaiknya nanti kalau kalian sudah lulus dari perkapalan dan bisa menggambar, bisa mengambil jasa dari pengusaha dimanapun ya, kalian harus analisa dulu. Di situ ada siapa, ada bagaimana kondisinya, jangan ngawur ya. Meskipun kalian misalnya sudah dapat gaji double gitu ya, saya udah dapat gaji, udah dapat penghasilan, udah dapat entertain ya, udah dapat entertain atau ya bahasa kasarnya itu entertain itu tadi ya, tapi tetap perhatikan ya, karena kita beda lokasi itu beda kondisi. Yowis itu saja ya, kalian kalau yang mau tahu apa yang saya bicarakan barusan, japri aja, nanti saya jelaskan via japri supaya kalian lebih hati-hati. Oke, jadi itu video saya hari ini. Kalian bisa menontonnya, video-video yang sudah saya buat, mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan, selalu tanyakan ya. Kita diskusi. Bertanya bukan berarti saya lebih pinter, saya lebih hebat dari kalian. Bertanya itu mungkin juga untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi apa yang saya sampaikan ketika ada kurang, ada salah, itu saya tunggu feedbacknya seperti itu. Oke ya, itu saja video kali ini. Terima kasih. Dan kita tunggu peluncuran oil bars ini insya Allah tanggal 22 atau 23 bulan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.